Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulansari Ramadhania dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membantu adik-adik khususnya kelas 6 SD Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang untuk belajar melalui media pembelajaran yang telah saya buat. Selamat belajar. Pada video ini kita akan belajar mengenai subtema 1, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku. Selanjutnya kita akan membahas ide pokok dan informasi penting. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Lalu perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan sendiri adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan pun akan berakhir. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, mari kita belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan kepada teman-teman untuk membaca bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Video ini bisa kalian pause dulu. Nah, setelah kalian selesai membaca bacaan bagaimana jagung berkembang biak, sekarang tuliskan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ide pokok paragraf 2 yaitu jagung dikembangbiakkan dengan biji. Ide pokok paragraf 3 yaitu pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Ide pokok paragraf 4 yaitu bunga yang sudah mengalami pembuahan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Ide pokok paragraf 5 yaitu biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari atau sel jantan ke dalam kepala putik atau sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Berdasarkan beberapa hal, penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Nah, setelah ini kita akan membahas macam-macam penyerbukan secara lengkap beserta gambar dan contoh-contohnya. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, kita akan membahas macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan pada bunga tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Tumbuhan yang menyerbuk dengan bantuan angin umumnya memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Di antara macam-macam penyerbukan lainnya, penyerbukan dengan bantuan hewan dan angin terbilang sebagai penyerbukan yang paling sering terjadi. Keduanya bisa terjadi pada tumbuhan yang sama. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tertentu, penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Tumbuhan tertentu memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, atau air. Penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan ini dapat dioptimalkan dengan bantuan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Contoh dari penyerbukan sendiri atau autogami yaitu bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Contoh penyerbukan tetangga atau geitonogami yaitu tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Penyerbukan silang atau alogami. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang utamanya dengan bantuan manusia. Contoh penyerbukan bastar atau hibridogami yaitu serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Yuk amati gambar-gambar bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN.
yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ke-10 negara ASEAN adalah Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasan kalian tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran. Daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Jadi, bagaimana teman-teman? Kalian sudah belajar keunikan negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang, tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Oke teman-teman, mari kita bersama-sama mengerjakannya. Negara pertama yang kita pilih yaitu Indonesia. Negara kedua yaitu Malaysia. Karakteristik negara Indonesia adalah memiliki 3 bunga nasional, melati, anggrek, Rafflesia arnoldi, yang ditetapkan tanggal 5 Juni tahun 1990. Sedangkan Malaysia memiliki bunga nasional bunga raya yang ditetapkan tahun 1960. Negara Indonesia terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa. Sedangkan negara Malaysia terdapat 3 kaum utama yaitu Melayu, Cina, dan India. Negara Indonesia memiliki kota budaya, Yogyakarta, dan kota pariwisata yaitu Bali. Sedangkan negara Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung budaya peninggalan Eropa, dan bangunan Melayu Tionghoa. Negara Indonesia dan negara Malaysia memiliki kesamaan yaitu rumpun bahasa Melayu, akar budaya sama, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Selanjutnya, kita akan menuliskan karakteristik negara Indonesia dan negara Singapura. Karakteristik negara Indonesia yaitu pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Sedangkan di negara Singapura, pemanfaatan anggrek dijadikan sebagai aromaterapi. Luas wilayah negara Indonesia adalah 1.905.000 km persegi. Sedangkan luas wilayah negara Singapura hanya 719,1 km persegi. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sedangkan negara Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Negara Indonesia potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Sedangkan negara Singapura potensi wisata karena modernisasi negara. Negara Indonesia dan negara Singapura sama-sama negara tropis, memiliki anggrek sebagai bunga khas, sama-sama negara berbentuk republik, serta negara Indonesia dan negara Singapura sama-sama pernah dijajah. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran 1 sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.